Yeah, I mean, of course we go into the game trying to win all of the 46 games. So when we dominate the game like that, it's unfortunate that we go away with 0 points. Could have been such a brilliant start, couldn't it? That a great chance inside the first 60 seconds as well. Yeah, I mean, as a striker 1v1, you rarely get these chances that you run onto the goal 1v1. So it's not as easy as it looks, but unfortunately we didn't go in. But we should be clinical enough in these moments to capitalize, and then if the game is 1-0 at 2 minutes, we have a better chance of winning. Dan dia udah menyatakan secara terus terang dia agak kecewa ketika dia belum dikasih kesempatan sama pelatih Belanda sekarang untuk main di timnas seniornya. Jadi saya rasa ada kemungkinan ke arah sana kalau seandainya dia mungkin minat untuk kesini. Tapi pertanyaannya, ya kalau dibilang posisi mana yang paling tebal, sebenarnya posisi bek kiri yang kita udah punya. Ada 3 pemain di sana yang udah pada ngantri juga buat main. Jadi saya rasa apakah urgensinya perlu bang? Itu jadi tanda tanya. Tapi kalau dari segi kualitas, ini pemain yang udah top tier lah. Dia di musim lalu Dortmund juga sampai ke final. Pascal Struijk pilih bela timnas Indonesia usai jadi korban basa-basi Belanda dan tolak Belgia. Bintang Liga Inggris itu bilang begini. Akankah Pascal Struijk memilih untuk membela timnas Indonesia usai jadi korban basa-basi Belanda dan tolak Belgia? Bek keturunan berusia 25 tahun itu kini bermain untuk Leeds United di Championship alias kasta kedua Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Pascal Struijk bergabung dengan Leeds United sejak musim tahun 2017 sampai tahun 2018. Di musim tahun 2019 sampai tahun 2020, dia sukses membawa klubnya promosi ke Liga Inggris. Setelah sempat kembali ke Championship, bek seharga 16 juta euro atau 278,11 miliar rupiah itu kembali membantu Leeds United promosi ke Premier League musim depan. Kepastian itu usai Leeds United besutan Daniel Farke menang 6-0 atas Stoke City pada pekan ke-44 Championship, Senin. Akan tetapi, Pascal Struijk tak bermain dalam laga tersebut karena cedera. Meski demikian, ia tetap berkontribusi membawa Leeds United promosi. Sebelum cedera, Pascal Struijk menjadi pemain utama Leeds United di Championship tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan telah memainkan 35 laga dan mencetak 5 gol. Meski bersinar di Liga Inggris, bek berusia 25 tahun tersebut belum pernah merasakan pertandingan level internasional bersama tim nasional senior. Menurut Transfermarkt, Pascal Struijk kini memegang paspor Belanda. Namun, bintang Leeds United itu lahir di Belgia, tepatnya di Deurne pada tanggal 11 Agustus tahun 1999. Sementara itu, kakeknya bernama Peter Weidemuller lahir di Surabaya, Jawa Timur. Namun, Pascal Struijk pernah memutuskan membela Belanda kelompok umur. Pascal Struijk sempat memperkuat timnas Belanda U17 dengan 3 caps. Namun, ia belum melakoni pertandingan di tim senior. Artinya, Pascal Struijk masih bisa memilih salah satu dari 3 negara untuk bermain di kancah internasional antara Belgia, Indonesia, dan Belanda. Pada 2020 dan 2021, bek Leeds United itu sempat menolak timnas Belgia karena dirinya lebih tertarik bermain untuk timnas Belanda. Sementara dalam sebuah wawancara dengan media Belanda pada 2022 lalu, Pascal Struijk mengaku sudah membuat pilihan untuk memperkuat timnas Belanda. Pascal Struijk lalu mendapat telepon dari manajer timnas Belanda saat itu, yakni Fernando Arrabal dan ditanyakan sejumlah hal. Namun, sang manajer sama sekali tidak membicarakan rencana tentang dirinya akan masuk ke dalam skuad Belanda yang saat itu dilatih Louis van Gaal. Pascal Struijk pun menganggap telepon dari manajer timnas Belanda itu hanyalah basa-basi saja. Padahal, dia sudah menolak Belgia sebelumnya. Sejatinya, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut pernah masuk ke dalam preliminary skuad Belanda 2022 untuk UEFA Nations League. Namun pada akhirnya, Pascal Struijk tidak masuk ke dalam skuad utama Belanda. Sehingga, dia merasa menjadi korban basa-basi tim oranye. Hingga saat ini, pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman belum terlihat memiliki tanda-tanda untuk memanggil Pascal Struijk ke skuadnya.
Sehingga, Pascal Struck bisa saja berubah pikiran untuk memperkuat timnas Indonesia alih-alih berharap dipanggil ke timnas Belanda lagi. Kebetulan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan Denny Lenzaat serta penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff kedapatan satu tribun dengan Pascal Struck. Tepatnya dalam laga Oxford United vs Leeds United di Kassam Stadium, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 dini hari WIB. Patrick Kluivert duduk di dekat bek Leeds United itu. Disinyalir, Patrick Kluivert telah menjalani komunikasi dengan Pascal Struck. Lantas, akankah sang pemain memilih untuk membela timnas Indonesia? Hingga artikel ini ditulis, belum ada komentar terbaru dari bintang Liga Inggris itu soal peluangnya untuk memperkuat tim nasional senior. Jika pada akhirnya memilih timnas Indonesia, maka Pascal Struck harus menjalani proses naturalisasi sesuai dengan regulasi dari FIFA. Nilai pasar timnas Indonesia akan meroket drastis dan menembus 4 besar Asia andai Pascal Struck naturalisasi dan resmi menjadi WNI saat ini. Sayangnya ini belum terjadi. Meroketnya nilai pasar timnas Indonesia sehingga menembus 4 besar Asia itu tak lepas dari nilai pasar yang dimiliki bek Leeds United itu. Saat ini, Pascal Struck tercatat memiliki nilai pasar cukup masif, yakni sebesar 16 juta euro atau setara 298 miliar rupiah sesuai kurs saat ini. Andai dinaturalisasi dan resmi menjadi WNI, Pascal Struck pun langsung mencetak rekor menjadi pemain termahal timnas Indonesia. Tak hanya menjadi pemain termahal timnas Indonesia, bek berusia 25 tahun itu juga akan mengangkat nilai pasar skuad Garuda ke-4 besar Asia. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat ke-6 negara dengan nilai pasar tertinggi di Asia, yakni sebesar 36,93 juta euro atau setara 688,3 miliar rupiah menurut kurs saat ini. Andai Pascal Struck mau bergabung, maka nilai pasar timnas Indonesia akan melejit menjadi 52,93 juta euro atau setara dengan 986,6 miliar rupiah. Dengan nilai pasar tersebut, maka posisi timnas Indonesia di Asia akan melejit ke-4 besar dengan menggusur Iran di posisi ke-5 dan Uni Emirat Arab di posisi ke-4. Namun apakah Pascal Struck mau menerima pinangan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi dan membela Panji Merah Putih? Lebih memilih Belanda, sejatinya Pascal Struck sudah cukup lama menyadari bahwa dirinya bisa membela timnas Indonesia karena darah keturunan yang dimilikinya. Darah keturunan Indonesia yang mengalir di tubuh Pascal Struck sendiri datang dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda.